Indonesia tercinta. Kita lihat semua menunggu beliau dengan penuh rasa cinta dan bangga. Menyaksikan bagaimana pidato dari saksikan video hajat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para ketua dan seluruh jajaran pengurus, relawan, Bapak Ibu, saudara-saudara, seluruh relawan dari seluruh penjuru tanah air, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan, marilah kita berdoa dan mengheningkan cipta sejenak untuk saudara-saudara kita yang baru terkena musibah di Cianjur. Semoga diberikan kekuatan dan perlindungan. Untuk korban yang meninggal, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk korban yang masih sakit dan dirawat di rumah sakit, semoga diberikan secepatnya kesembuhan. Mengheningkan cipta dimulai. Selamat pagi. Kurang semangat, selamat pagi. Pagi hari ini saya sangat senang sebagai keluarga besar relawan. Pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam rangka konsolidasi. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan juga terima kasih kepada para ketua yang telah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, membangun pelabuhan-pelabuhan baru utamanya di luar Jawa. Inilah yang namanya fondasi infrastruktur. Jalan apakah perlu? Perlu. Pelabuhan apakah perlu? Perlu. Airport apakah perlu? Perlu. Semua itu diperlukan. Di Jawa maupun di luar Jawa sangat-sangat diperlukan, karena itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar? Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar? Dan dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Petani bisa membawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa menjual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur. Setuju enggak? Dan
juga produk-produk UMKM yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa bisa dibawa ke kota, bisa diekspor karena kita memiliki pelabuhan, karena kita memiliki airport, karena kita memiliki jalan-jalan. Dan kita tahu jalan tol di Pulau Jawa sudah sambung menyambung dari barat sampai ke timur. Kurang sedikit saja di Banyuwangi. Nanti tahun ini insya Allah akan tahun 2023 insya Allah akan dikejar untuk segera diselesaikan. Siapa yang rumahnya Palembang atau Lampung? Coba Jambi. dulu sebelum ada jalan tol dari Lampung ke Palembang berapa jam? 2 hari. 2 hari. Berapa jam? Sekarang berapa jam? 3 jam. Bisa separuhnya karena kecepatan, oleh sebab itu kecepatan logistik, kecepatan mobilitas orang dan barang itu bisa dipercepat. Kita juga telah membangun bendungan-bendungan plus irigasinya. Sampai akhir tahun ini 38 bendungan besar yang kita bangun. Ini untuk siapa? Untuk para petani di desa-desa kita. 74.800 desa yang kita miliki. Dan pembangunan, sekali lagi ingin saya sampaikan, pembangunan tidak Jawa sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi pembangunan juga dilakukan di luar Jawa, dan justru sekarang lebih banyak yang di luar Jawa. Bapak Ibu setuju? Karena kita ini memiliki sekarang 38 provinsi, memiliki 514 kabupaten dan kota, memiliki 17.000 pulau. Jadi kalau yang dibangun hanya Jawa, yang di luar Jawa akan merasakan tidak adanya pemerataan. Betul enggak? Dan pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Lanjutkan, setuju? Saya ulangi, pembangunan yang sudah kita lakukan, reputasi global yang sudah kita peroleh harus kita lanjutkan, setuju? Dilanjutkan sampai 2029, setuju? Dilanjutkan sampai 2045, setuju? Dilanjutkan sampai seterusnya. Kita ingin negara kita di 2045 menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan dan tidak takut terhadap negara manapun, saat kita menstop ekspor bahan mentah nikel, kita dibawa ke WTO, baru 2 bulan yang lalu kita kalah. Tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah, itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Kita ingin GDP ekonomi kita bisa mencapai nantinya 7 triliun US dollar di 2045. Artinya kita sudah menjadi negara maju. Betul. Tapi ini tidak mudah. Butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Butuh kerja keras. Yang sudah kita bangun harus kita jamin keberlanjutannya, setuju? Inilah yang harus kita jaga bersama-sama, bukan hanya untuk 2024, bukan hanya untuk 2029, tetapi untuk Indonesia Emas
2045 dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan hanya karena kepentingan sesaat, karena kepentingan jangka pendek, jangan karena kepentingan politik, kemudian lupa menjaga keberlanjutan pembangunan yang setelah kita mulai. Kemudian menjaga juga, jangan lupa menjaga agar yang sudah di jalur yang tepat ini, yang sudah on the right track ini, terus bisa dilanjutkan. Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Seperti Pak Jokowi. Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Satu komando untuk Indonesia. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Lanjutkan. Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Satu komando untuk Indonesia. Apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Betul. Satu Jangan komando sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana, mau merasakan keringatnya rakyat. Pak Jokowi. Satu komando untuk Indonesia. Perlu saya sampaikan, perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan, Betul. dari penampilannya itu kelihatan, banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Ganjar. Ada itu. Ganjar. Satu komando untuk Indonesia. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Pak Ganjar. Satu komando. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Ganjar. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar. Indonesia adalah bangsa besar. Memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia.
Karena kita ini macam-macam, karena kita ini beragam, karena kita ini berbeda-beda semuanya. Suku, kita memiliki 714 suku yang berbeda-beda. Hidup Pak Jokowi.